Bismillahirrohmanirrohim. Masih bersama Bunda Halia di sini. Yuk kita mengenal apa itu reklame. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan mengamati contoh dan penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame, logo, poster, dan buklet dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh kemasan, siswa mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk. Nah, apakah kamu pernah memperhatikan papan iklan di pinggir jalan? Papan iklan tersebut disebut dengan reklame. Pengertian reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan barang, hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Contohnya, reklame dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan lain sebagainya. Syarat reklame yang baik mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mencolok agar mudah dilihat halayak ramai. Yang kedua, jelas dan singkat. Kalimat yang digunakan harus jelas dan singkat. Yang ketiga adalah tentunya menarik. Harus menarik, perhatikan warna, ukuran, dan bentuknya. Yang keempat adalah dilakukan berulang-ulang. Hendaknya ditayangkan berulang-ulang di berbagai media. Macam-macam reklame menurut pengadaannya. Ada 2. Yang pertama adalah reklame komersial. Dibuat untuk kepentingan bisnis, bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, reklame non-komersial, mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya, macam-macam reklame menurut sifatnya. Ada 2, yang pertama, reklame penerangan, bersifat informatif, artinya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah reklame peringatan, reklame yang bertujuan mengingatkan kepada masyarakat. Selanjutnya, macam-macam reklame menurut medianya. Yang pertama, reklame audio, diwujudkan melalui suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua adalah reklame visual, reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Yuk kita simak baik-baik contoh reklame berikut. Nah, ini adalah logo. Ini buklet dan baliho. Nah, ini brosur dan poster. Spanduk dan banner atau selebaran. Logo adalah gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu dari suatu perusahaan, organisasi, produk, negara, maupun lembaga. Ciri-cirinya adalah singkat serta mudah diingat sebagai pengganti nama sebenarnya. Dapat menggunakan elemen gambar, hologram, tulisan, dan lain-lain. Memiliki ciri khas seperti warna dan bentuk. Merupakan simbol atau gambar pada identitas visual. Nah, kali ini dibahas mengenai fungsi logo. Yang pertama, sebagai identitas. Yang kedua, sebagai media penyampai informasi. Yang ketiga, sebagai media persuasi. Dan sebagai sarana promosi. Poster. Contohnya ada di sebelah kiri. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat lainnya. Tujuan poster yang pertama, sebagai media publikasi agar masyarakat dapat membacanya dan melakukan suatu sesuai dengan apa yang ada pada poster tersebut. Yang kedua, tergantung dengan apa yang diinginkan pembuat poster, bisa untuk tujuan komersil, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah ciri-ciri poster. Desain dari poster memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar. Cara pengaplikasiannya dapat ditempel pada dinding atau tempat umum. Poster umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras.
Poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Poster dapat dibaca secara sambil lalu. Jenis-jenis poster. Ada poster niaga, kegiatan, pendidikan, layanan masyarakat, kampanye, propaganda, wanted, komik, riset, dan lain-lain. Selanjutnya adalah buklet. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan buklet? Menurut KBBI, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Buklet umumnya dibuat sebagai media promosi. Kelebihan buklet sebagai media promosi adalah ukurannya yang kecil sehingga dapat dengan mudah dibawa dan dibagikan kepada target konsumen. Di samping itu, buklet lebih mudah menarik perhatian target konsumen. Fungsi buklet adalah sebagai media promosi, sebagai katalog produk, sebagai company profile, sebagai manual book. Berikutnya adalah mengenai embalase atau kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai salah satu kegiatan kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Baru pada tahun 1980-an, bentuk dan model kemasan dirasa sangat penting peranannya. Fungsi peranan kemasan atau embalase, melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu, contohnya produk makanan. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.